Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa, jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip foto. Jadi nanti ini ada beberapa seri. Yang pertama kita akan bicara mengenai konsep-konsep dasar dulu ya. Nanti ini ada beberapa seri sampai dengan bagaimana kita menyusutkan arsip foto. Baik, kita mulai ya ini. Jadi secara etimologi, jadi fotografi itu berasal dari bahasa Yunani photos yang artinya cahaya dan grafir yang artinya melukis. Jadi fotografi berarti melukis dengan cahaya atau dalam bahasa aslinya writing with light. Dan ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah foto, ya, yaitu misalnya kita pernah mendengar potret, fotogram, stil fotografi dan lain-lain. Nah, seringkali juga disebut sebagai ini ya, potret. Ya, kita biasanya menyebut potret ya, terutama saya yang berasal dari desa ini menyebut potret. Nah, gitu. Nah, berikutnya ini mengenai foto still image. Ini gambar foto pertama kali, jadi sebesar satu kendaraan minibus seperti ini ya. Jadi begini, sebelum ditemukan kamera itu manusia menggambarkan ya sesuatu ya, baik itu objek manusia, alam dan seterusnya itu dalam bentuk sketsa, kemudian berkembang lukisan. Nah, biasanya untuk menggandakan pada waktu itu digunakan satu sistem yang disebut litografi ya ini. Nah, kemudian antara tahun 1519 sampai 1533 itu ditemukan satu foto ya fotografi yang disebut kamera obscure ya. Nah, dari dasar-dasar penemuan inilah kemudian Louis de Quire 1837 berhasil mempraktekkan fotografi. Nah, seperti yang kita kenal sekarang ini sampai dengan yang foto digital sekarang ini ya. Jadi awal abad 19 itulah pertama kali fotografi ditemukan ya, dipraktekkan sekaligus oleh Louis de Quire. Nah, biasanya kalau kita lihat perkembangan media simpannya ya, yang semula foto itu disimpan atau kalau sekarang bisa kita bayangkan di print out, itu semula menggunakan ini metal plate, jadi lempengan metal silver ya, perak ini. Nah, kemudian perkembangan berikutnya itu lempengan gelas. Nah, kemudian menggunakan sekarang ini gelatin emulsion, jadi kertas dilapisi ini gelatin yang kita kenal sekarang ini. Kemudian dari media kertas itu juga dikembangkan gelatin emulsion menjadi selulosa asetat. Jadi itu bahan kimia yang untuk menangkap citra di dalam kertas. Nah, yang terakhir yang sekarang ini yang kita kenal dengan media digital. Jadi itu perkembangannya. Jadi semula duplikasi ya, dari foto itu menggunakan lempengan baja campuran ini ya, campuran perak ya, itu. Nah, kemudian pada perkembangannya dari tadi ya, media kertas tadi itu mengalami beberapa kali percobaan ya, baik itu yang dilakukan oleh profesional fotografi maupun yang amatir ya. Kemudian ditemukan satu bentuk foto ya yang sekarang kita sebut doff dan glossy tadi, itu juga
pada awal abad ke-19. Jadi ditemukan satu metode untuk memproduksi atau mencetak gambar yang pada waktu itu disebut Talbot dan Daguerre, ya. Nah, untuk yang Talbot ini kita kenal dengan sekarang ya Daub, ya. Kemudian yang Daguerre ini glossy, ya. Bedanya Daub dengan glossy, kalau Daub itu medianya agak kasar dan tapi daya tahannya lebih lama dibanding glossy. Glossy itu yang permukaan media simpan foto kertas itu halus dan tetapi daya simpannya rendah, ya. Jadi kalau Anda punya ijazah ya yang dulu lama kemudian menggunakan media Daub itu akan awet, ya, tidak menguning. Tapi kalau Anda menggunakan media glossy, ya, yang halus itu, maka itu lebih cepat menguning. Ya, coba amati ijazah foto di ijazah Anda, ya, gitu. Ini dari aspek media simpan, jadi ada perkembangan, ya, sampai yang sekarang yang kita kenal dengan media digital itu, ya. Oke, nanti kita bicarakan keduanya, ya, cara mengelolanya dari media kertas termasuk negatif filmnya, ya, kan ada foto negatifnya, ya, yang sering kita sebut klis, itu, ya. Dan juga nanti kita bicarakan mengenai pengelolaan arsip foto yang media digital. Nah, biasanya menggunakan CD, ya, dan atau CD-ROM ini. Oke, baik, kita lanjut di sini. Jadi apa itu arsip foto? Ini ada beberapa definisi. Nah, definisi yang paling umum yang sering kita dengar adalah informasi yang terekam dalam bentuk gambar statik, ya, macam-macam definisinya. Nah, saya coba mengambil definisi dari Glossary of Archival and Record Terminology ini yang disusun oleh Richard Pismos. Ini mendefinisikan arsip foto adalah ini, satu koleksi foto dan biasanya juga menjadi bagian dari bahan-bahan format lain, ya, yang diterima oleh individu, perorangan, keluarga atau organisasi yang berkaitan dengan aktivitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan disimpan karena mempunyai nilai informasi yang tinggi, kira-kira seperti itu. Ini rumusan dari arsip foto. Ini rumusan yang pertama itu. Rumusan yang kedua ini mengacu pada tempat. Jadi division, jadi satu divisi yang ada di dalam organisasi di sini maksudnya lembaga kearsipan yang bertanggung jawab, ya, merawat bahan-bahan atau arsip foto itu. Jadi ada dua pengertian mengenai arsip foto ini, tapi kita menggunakan yang pertama, ya. Jadi atau kita singkat saja, arsip foto adalah informasi yang terekam dalam bentuk gambar statis. Nah, nanti kita masuk ke bagian berikutnya, bagaimana cara menilai, kemudian dan seterusnya sampai dengan bagaimana cara menyusutkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bicara konsep dasar dulu, ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, arsip foto, jadi arsip foto, ya, merupakan alat visual yang efektif, ya, karena dia dapat memvisualkan sesuatu yang lebih konkret. Jadi peristiwa atau momen-momen tertentu yang lebih konkret dan realistis serta lebih akurat dibanding dengan kita deskripsikan dalam bentuk tutur, ya, kata. Tapi kalau foto langsung menangkap seperti apa adanya. Dan yang lebih penting lagi, arsip foto juga dapat mengatasi ruang dan waktu. Jadi misalnya sesuatu yang terjadi di tempat lain yang sangat jauh, ya, dalam waktu yang sama, ya, untuk saat ini juga bisa foto itu dilihat oleh orang lain, ya, di tempat yang jauh pula, ya. Jadi untuk kondisi sekarang, ya, foto juga bersifat unik,
dan realistis ya, karena dia menggambarkan sesuatu apa adanya tanpa ada rekayasa ya itu. Nah, kemudian hasil fotografi juga merupakan rekaman penyaksian dari orang ya, serta bagaimana motivasi orang itu mengambil foto, dan disinilah nanti kita akan menentukan nilai informasi yang ada di dalam arsip foto itu ya. Oke. Karena apa? Karena ada motivasi mengapa foto itu diambil dan untuk tujuan apa ya. Nanti ini sebagai indikator untuk menilai apakah arsip foto itu layak disimpan permanen atau tidak ya. Tuh. Oke, ini yang berikutnya ya, nilai informasi itu dapat diketahui ini. Jadi foto dapat merekam peristiwa atau kejadian ya, untuk pemberitaan, untuk bahan bukti, dan untuk perlengkapan pemberitaan, untuk lampiran ya, untuk laporan seperti misalnya laporan proyek ya, bangunan misalnya, itu kan selalu ada dilampiri foto-foto ya, mulai dari foto pondasi pertama dan seterusnya ya. Ini jadi dia disusun secara selektif dan juga bisa disusun secara kronologis ya. Kalau disusun secara kronologis ya, dari foto saja itu bisa menggambarkan satu peristiwa. Misalnya peristiwa tentang pembangunan gedung X. Jadi mulai dari perencanaan dan seterusnya sampai gedung itu diresmikan ya. Ini dalam konteks ini ya, foto yang merekam peristiwa. Nah, kemudian misalnya begini, foto tentang satu keadaan atau komunitas tertentu itu bisa ditangkap lengkap ya dari arsip foto ini ya. Dan kalau misalnya foto tentang ini ya, suatu tempat yang unik dan kemudian indah ya, dia juga bisa apresiasi tentang budaya ya, atau termasuk juga seni ya ini. Kemudian foto juga dapat menerangkan detail dari benda ya untuk keperluan studi ilmiah ya. Misalnya begini, misalnya foto tentang etnografi ya, satu masyarakat tertentu ya, detail misalnya tentang gerabah ya, atau tempat makan dan lain-lainnya, itu bisa digambarkan secara detail dengan foto ya ini. Dan juga ini yang lebih penting, bahwa foto dapat merekam subjektivitas ya, pandangan sekaligus eksperimental ya dalam bidang seni. Jadi subjektivitas tadi, jadi apa motivasi seseorang mengambil gambar tersebut ya, ini nanti bisa melahirkan subjektivitas ya. Dalam konteks ini nanti ini digunakan juga untuk menentukan apakah arsip foto itu layak disimpan permanen atau bisa dikesampingkan atau dimusnahkan.